nih, Kak Trin tiba-tiba nge-trauma dumping tentang YouTube. Dengerin dulu bang. Jadi YouTuber. Pertama-tama, gue mau ngucapin Happy New Year sama kalian semua. Meskipun gue tahu di saat gue upload video ini pasti udah lewat. Yang kalian tahu sendiri, gue sebenarnya udah lama nge-YouTube dari tahun 2016. Dan dimana gue buat channel pertama gue yang gue namakan David Breeze. Isinya sih nggak penting ya, cuman skit-skit Minecraft yang jadul tuh waktu itu. Nah terus gue pura-pura jadi cowok ya kan, kalau misalnya kalian inget dari video gue yang jadi tomboy itu. Tapi yang kalian nggak tahu, gue tuh punya YouTube channel hampir ada 10 biji guys. Ya kalian nggak salah denger. Alamak, channelnya apa aja kan namanya? Gue nggak mau kasih tahu sih, tapi yang penting di setiap channel itu subscriber gue udah masing-masing nembus 100 subscriber. Nah, kenapa gue bisa buat channel sebanyak itu? Ya jujur aja, gue tuh lagi ngotak-ngatik algoritma YouTube dan gue tuh masih belum tahu sebenarnya arah jalan konten gue tuh kemana. Dulu cita-cita gue tuh mau jadi YouTuber karena gue denger-denger bisa dibayar AdSense ya kan. Dan kalau kerja kantoran atau semacamnya kayak sia-sia gitu waktu gue. Dan ternyata gue salah besar guys. Dari 15 plus video yang udah gue buat, gue sekarang udah lumayan nembus banyak penonton. Apalagi karena 2 video ini. Dan tadinya gue bener-bener gak ada rencana untuk channel jadi animasi pengalaman. Tapi karena gue orangnya suka gambar dan suka cerita, like gue pikir kas why not gitu. Gue langsung gas aja disatuin itu semua. Meskipun jujur pengalaman gue tuh kalau bisa dibilang lumayan sedikit. Kemungkinan dibandingin sama orang-orang. Karena kenapa? Karena gue tuh anaknya dari dulu lebih sering di rumah. Dan ya pengalaman gue gitu-gitu aja, ngebuat agak I don't know, there's not a lot of things. Tapi gue tahu banget beberapa pengalaman yang gue alami itu pasti antara kalian relate atau pengen tahu aja apa yang gue alami. Apalagi kalau orang bilang ke gue karakter gue unik, nggak kayak YouTuber Indo lainnya ya kan. Tapi sejauh ini yang karakternya furry tuh baru gue doang. Selebihnya sih ada, tapi mereka lebih ke hewan aja sih, bukan ke furry. Contohnya sih kayak mereka ini nih. Nah, dan kalau kalian penasaran nih sama keseharian gue tuh udah lulus kuliah kan. Dan gue gak ada rencana buat kerja kantoran. Sebenarnya gue dulu mau banget jadi artis Marvel atau Pixar. Dan gue udah nyoba-nyoba sih nge-apply di sana. Tapi kalian tahu sendiri kan sekarang tuh saingannya seberat apa. Jadi ya yang kalian tahu sendiri, gue full kerja ada 2, yaitu YouTube dan freelance. Dari freelance online, gaji gue tuh setiap bulannya gak selalu sama. Tapi umumnya kadang bisa se-UMR, tapi kadang juga bisa di bawah UMR. Jadi tuh setiap harinya gue bangun-bangun cuma nungguin orderan masuk aja, makan tidur, ngopi, main biliar. Ya, dan kalau misalnya orderan masuk, gue happy karena akhirnya gue bisa dapat duit dan akhirnya gue nggak bosen. Oh ya, dan sekarang gue tuh buka jasa commission fursuit guys. Mau lihat price-nya di deskripsi. Kalau ada yang mau order silahkan, tapi gue cuma ngambil 2-3 order per tahunnya ya. Anyways, gue tadinya mau banget untuk magang. Dari beberapa bulan yang lalu gue nyari-nyari tempat untuk magang. Udah nge-apply ke 100 plus kerja. Ya mereka sih terima gue. Dan gue tuh sebenarnya ini guys agak ragu. Jadi akhirnya gue tolak. Karena ketika gue udah mulai kerja atau magang, ada kemungkinan besar YouTube sama freelance gue bakal gue tinggalin. Karena udah nggak ada lagi yang namanya waktu luang. Jadi kalau misalnya gue magang, kayaknya kalian udah nggak bakal ngeliat gue lagi nih di YouTube. Coba deh kalian bayangin, misalnya gue kerja di jam 8 dan selesai di jam 5 sore. Yang ada, gue tuh pasti cuman bisa ngelanjutin animasi tuh di Sabtu sama Minggu. Karena gue udah kecapean banget kalau jadi budak korporat ya kan. Udah gitu, ntar mata gue tambah minus kalau ngeliat layar mulu. Ini aja min gue sekarang udah 2, yang kanan sama yang kiri. Rasanya Gaussian blur gue udah 30% guys. Iya, gue masih bisa ngeliat orang atau benda. Tapi kalau baca tulisan, wah nggak usah ditanya. Harus pakai teleskop dulu jir. Tangan juga kadang ikut kram juga karena posisi gambar yang nggak enak. Gue soalnya juga gambar di iPad guys, bukan di laptop. Nah, untuk kalian nih yang mau jadi YouTuber, menurut gue kalian jalanin aja sih. Banyak banget YouTuber yang udah quit karena antara mereka mau lanjutin karir atau ya mereka karena udah bosan aja sama YouTube. Ya YouTube itu bisa dibilang sistemnya agak gacha, tapi bukan berarti kalian bisa tiba-tiba ngomong, ah
bahkan udah dapat penghasilan dari YouTube. Mending gue berhenti kuliah lah atau berhenti kerja. Kayaknya kalau kalian udah yakin banget sama keputusan kalian dan bener-bener yakin kalau kalian udah menghasilkan uang yang cukup dari YouTube, itu sih nggak masalah. Yang masalah itu kalau misalnya duit belum ada tapi kalian gegabah pun iya. Jadi, kalian harus benar-benar mempertimbangkan mana yang lebih prioritas. Karena untuk sukses di bidang YouTube itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Perlu yang namanya latihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun supaya channel YouTube kalian tuh terus berkembang dan semakin dikenal banyak orang. Emang prosesnya jadi seorang YouTuber animator tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, gini anak muda. Jadi, gue sebelum animasi itu ada proses buat skripnya dulu dan brainstorming. Kayak apa ya, judul yang bagus buat video selanjutnya. Kayak sesuatu yang animator lain tuh antara belum pernah dibahas atau sesuatu yang bikin kalian para penonton penasaran. Nah, biasanya skrip yang gua buat itu nggak terlalu panjang durasinya. Entah kenapa gua milih jalan story time yang kayak minimal 5 menit dan maksimal di 15 menit. Karena semakin lama video yang gua buat, semakin lama juga gua membuat animasinya, guys. Karena entah kenapa gua kalau pas lagi animasi tuh suka agak bete, walaupun sambil dengerin lagu loh ya. Nah, next, gue masuk ke tahap recording. Di sini lumayan enjoy gue, tapi kadang gue juga suka nge-improve sendiri. Jadi ada yang nggak ada di skrip gue. Gue juga udah agak improve sih soal cara penyampaian gue sama intonasi gue biar orang tuh dengernya ya nggak ngebosenin ya kayak ini. Lanjut ke tahap animasi. Gue di sini pakainya kan software ToonSquid ya, yang buat lama itu biasanya di animasinya. Karena gue harus ngegambar setiap ada scene yang berbeda. Dan walaupun gue biasanya ngegunain aset-aset yang sama, tapi gue rada jarang sih biar rasanya unik aja gitu kan. Nah, dan terakhir itu ada proses editing. Suara yang kalian denger nih kayak gini. Nah, itu gue biasanya pakai CapCut, guys, karena lebih gampang aja sih. Proses yang paling gue enjoy karena gue suka ngakak sendiri sih kalau ngedit. Nah, sekarang kan ini kan ada editor nih ya. Kenalin nih editor gue, yoi. Nah, ini gue ada sedikit yang mau gue omongin. Gue tuh lebih suka kerja mandiri dan gak ada atasan yang nyuruh gue ngerjain deadline. Ya, kecuali kalau itu klien sih ya, atau bos algoritma. Ya, segampang-gampangnya nge-YouTube, tapi kita para YouTuber tuh sebisa mungkin upload supaya kalian terhibur. Terus juga, gue disuruh sama ortu gue yaitu untuk ngembangin channel Trin aja dan ngebuat nama gue lebih besar. Tapi sedikit demi sedikit itu akan jadi kenyataan ya, mudah-mudahan. Yaitu dengan adanya bantuan support dari kalian. Gue tuh terharu banget sih. Ternyata di dunia ini banyak yang mau support gue ngebuat channel animasi ini jadi nyata. Walaupun animasi ini tuh butuh waktu yang nggak sedikit, guys ya. Sekitar 1 bulan sekali gue baru bisa upload. Tapi kalian setia nunggu video gue. Dan itu tuh bikin gue... Gimana menurut kalian? Kalian boleh ceritain singkat aja sih tentang pengalaman kalian sebagai YouTuber atau ya pengalaman kalian yang mau OTW jadi YouTuber. Kemungkinan di situ Kak Trin bisa bantu atau video ini relate sama kalian. Thank you so much guys for watching. I love you guys. See you guys in the next video. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.